Bu, tadi bagian tata usaha sekolah lanjut hari lagi Bu, pas jam istirahat. Ada apa lagi tadi? Katanya Jumat besok terakhir pembayaran SPP Bu. Kita belum bayar. Tahu Bu, tadi diliatin teman-teman di kelas. Ibu bukan sengaja nunda, katanya uangnya belum ada. Tapi nanti ibu bicarain lagi lah sama bapaknya. Sekarang kamu makan dulu sana tuh. Ibu udah goreng tahu. Tahu lagi Bu. Kemarin tahu, 2 hari lalu tahu. Tadi sarapan pun sisa malam tahu. Tari bosen Bu. Teman-teman Tari setiap pulang sekolah suka cerita makan di kafe. Sedangkan kita cuman makan ayam juga nunggu lebaran. Tadi jaga omongan kamu. Emang uang beli tahu tuh turun dari langit gitu aja? Kamu harusnya bersyukur. Di orang sana barangkali orang gak makan. Jangan egois kamu jadi anak. Assalamualaikum. Astagfirullah, baru juga masuk depan pintu udah ada omelan aja. Kenapa lagi sih Bu? Tadi kan kenapa nangis? Ini loh adikmu, gak ada pengertiannya sama sekali. Oh iya, Dita, gimana soal surat dispensasi dari kuliahmu? Ada pelanggaran gak dari kampus kamu? Gak bisa Bu. Dita udah ngobrol dan menghadap dekan. Untuk semester ini tunggakan kita masih ada. Dan kalau semisal nggak bayar minimal setengahnya, Dita disuruh sekuti. Padahal kan kita sebentar lagi udah menyusun Bu. Assalamualaikum. Gimana Pak? Uang dari pabrik tekstil udah ada kabar belum? Terus sama uang pesangon selama kamu dari perusahaan lama udah bisa cari? Jangan tanya soal pesangon, Rati. Perusahaan itu sudah menghadap di pengadilan. Bapak sudah melamar. Tapi perusahaan itu menolak. Karena usia Bapak sudah lewat. Pak, mereka bilang cari orang mau. Terus kita harus nunggu sampai kapan Pak? Uang tagihan listrik udah nunggak 2 bulan. Tadi PLN datang ngasih surat peringatan. Katanya kalau kita nggak bayar sampai besok bakal diputus listriknya. Terus belum SPP-nya Tari, belum juga Dita terancam putus kuliah. Ibu udah gadein cincin kawin kita, udah minjem sana sini tetangga kanan tetangga kiri, sampai ibu tuh malu sama tetangga, sampai mereka muak lihat muka ibu. Mau taruh di mana muka ibu Pak? Kamu pikir Bapak malas-malasan di rumah cuma tidur-tiduran? Bapak dari pagi sampai malam cari kerja buat Ibu. Supaya Ibu gak mau anak-anak kita terlantar. Sudah Pak, cukup. Tolong udah ibu kan bilang bapak males-malesan, tapi itu ibu butuh uang nyata. Anak-anak tuh butuh uang, butuh biaya sekolah mereka, bukan cuma janji omongan doang Pak. Lalu Ibu mau Bapak mau jadi apa? Mau jadi copet? Mau jadi maling? Supaya uangnya instan? Ayo jawab Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, silakan masuk Ustaz. Ya. Mari Ustaz. Nah, kebetulan tadi saya lewat benak Hendra, saya udah di masjid, saya ketitipan diri dan tameng maka untuk diwujud. Nanti ada apa nih Kak Hendra? Ah, biasa Pak Ustaz. Masalah rumah tangga, biasa. Bahkan, mari Pak Ustaz dulu. Ya. Pak, jangan ditutup-tutupin lah, biar Pak Ustaz tahu. Ustaz, Tani itu lagi diuji ekonominya. Anak-anak terancam putus sekolah. Suami saya di PHK. Saya udah minjem uang.
Saya tuh merasa Allah nggak adil sama keluarga saya, Pak. Jaga ucapanmu di depan Pak Ustadz. Sudah Pak Hendra, tidak apa-apa. Wajar jika Bu Ratih berkata seperti itu karena memang terasa beban yang dipikunya terasa amat berat sekali. Pak Hendra, Bu Ratih dengarkan saya sebentar. Firman di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wassamarat. Allah akan menguji kepada kita, kepada Bu Ratih, Pak Hendra, dan Nisa dengan ujian sedikit dari kelaparan, ketakutan, bahkan harta dan habis ada habis-habisnya. Tapi coba apa lanjutan ayat tersebut? Lanjutan ayat tersebut adalah wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar bahagia, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pak Hendra, uang bisa dicari, tapi keharmonisan keluarga jika sampai rindu pada akun, hendak kemana kita mencari kebahagiaan. Uang memang bisa dicari, ketika keharmonisan keluarga ini runtuh salah, apa modal yang sisihkan salah kembali sudah. Kemiskinan memang sangat menyakitkan, sangat berat. Tapi ada yang lebih berat daripada kemiskinan. Ada yang lebih sulit daripada kemiskinan, yaitu kita tidak senantiasa bilang tak musibah. Justru di saat-saat seperti ini, Mas, antara itu sama Pak Hendra harus saling merangkai dan saling mengajar, harus saling mengajar, harus saling menyayangi, harus saling menyayangi dengan saling mengasihi. Ingatlah Pak Hendra, kepada hambanya himbau atas kemampuannya. Kenapa Allah mengerti? Karena Allah tahu Pak Hendra itu yang mampu untuk masalahnya. Dan yang terpenting adalah kita jangan terputus asa di rahmat Allah. Walakai afu yu'audullah. Jangan sekali-kali kita terputus asa dari Allah. Ingat Allah. Pernah saya kita kesana di dalam satu majelis. Mungkin Pak Hendra maksudnya tentang kita Nabi Musa. Nabi Musa itu tidak pernah tahu jika laut yang akan diseberanginya itu tidak akan dari keluar. Yang Nabi Musa tahu adalah Allah pasti akan menolongnya. Nah, maka kita pada saat ini kita indah keyakinan kepada Allah yang sebenar-benarnya yakin dan terus bermunajat dalam doa dan ikhtiar. Nanti Allah akan pikirkan bagaimana caranya tanpa udah harus memikirkan bagaimana caranya. Astagfirullahaladzim. Saya merasa gagal menjadi kepala keluarga. Bapak nggak gagal, Bapak udah berjuang. Bu, kita tidak ada beban. Mulai besok kita kampus buat ngambil buat bumi. Jangan kita. Ibu nggak mau masa depan kamu aja. Ibu nggak mau kamu sedih. Kita cuma tidak sebentar. Kebetulan kita dari pengantinnya teman telah berbulan. Teman-teman bermain dan dia mau belajar. Baiknya sistem saya yang untuk bayarin dan buat cicilan. Bu, tadi janji dari akan main lalu Bapak dari saya Bapak buku tadi janji hari akan lihat lagi dan semoga. Ya Allah, lihatlah Bu Ratih, Pak Hendra, anak-anak kalian. Mereka adalah aset terbesar bagi kalian yang tidak bisa diciptakan dengan kata dunia sekalipun. Dan kebetulan, Pak Hendra, saya ada sedikit pekerjaan untuk Pak Hendra. Kebetulan di masjid kami sedang dibutuhkan administrasi paruh waktu. Memang gajinya tidak seberapa, tidak seperti pabrik paket dan buku, tapi setidaknya bisa untuk menyambung tidur. Apakah Pak Hendra berkenan? Masya Allah, tentu saja Pak Ustadz, saya mau.
Apa saja asalkan halal saya akan mengerjakan. Terima kasih banyak Ustaz. Pak, maafin ibu ya. Ibu tadi panik. Nanti mulai besok ibu juga akan tipu kue titipan dan titipin ke warung depan. Kita berjuang sama-sama ya, Pak. Alhamdulillah, badai pasti berlalu, tidak lalu jujur sama. Nah ini ada yang tadi saya bawa, ada sedikit titipan dan banci. Ya silakan dimakan bersama ya, sama anak-anak dan ibu nanti. Ya, nah, kalau begitu saya undur pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak, buka ya. Ya Allah, kamu banyak. Ya, kita ayo makan.